Saya Omrina Rosada Yolanda sebagai moderator, Yusril Iza Mahendra sebagai penyanyi pertama, Elma Diana sebagai penyanyi kedua, Ina Arabella sebagai penyanyi ketiga, dan Rahmawati sebagai penyanyi keempat. Adapun topik yang akan kami bahas di sini yakni mengenai penyakit pada sistem endokrin yang disebabkan oleh hormon. Sebelumnya kita mengingat kembali mengenai sistem endokrin, di mana sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sedangkan sekresi hasil kelenjar endokrin disebut dengan hormon. Selanjutnya, anggota kelompok saya akan mempresentasikan berbagai macam penyakit pada sistem endokrin yang disebabkan oleh hormon. Pada penyanyi pertama, Yusril Iza Mahendra, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penyakit gigantisme. Di sini ada definisi dari gigantisme. Gigantisme adalah pertumbuhan berlebihan akibat pelepasan hormon pertumbuhan berlebihan terjadi pada masa anak-anak dan remaja. Keadaan ini menyebabkan pertumbuhan longitudinal pasien sangat cepat dan pasien akan menjadi seorang raksasa. Next. Di sini juga ada etiologinya, di mana gigantisme disebabkan oleh sekresi GH atau growth hormone yang berlebihan. Keadaan ini dapat diakibatkan tumor hipofisis yang mensekresi GH atau growth hormone, atau karena kelainan hipotalamus yang mengarah pada pelepasan GH serta berlebihan. Kemudian gigantisme primer atau hipofisis, yaitu di mana penyebabnya adalah adenoma hipofisis. Adenoma hipofisis itu disebut juga dengan tumor jinak, merupakan tumor dengan pertumbuhan yang lambat yang berasal dari sel-sel kelenjar hipofisis. Kemudian gigantisme sekunder atau hipotalamik disebabkan oleh hipersekresi GHRH dari hipotalamus. Hipersekresi adalah berlebihan pengeluaran zat yang dibutuhkan. Kemudian gigantisme yang disebabkan oleh tumor ektopik yang mensekresi GH atau GHRH. Next. Di sini juga ada perbedaan orang normal dengan penderita gigantisme. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar untuk manusia yang normal dan penderita penyakit gigantisme. Di sini ada juga gigantisme kelainan. Kelainan ini disebabkan oleh adanya hormon pertumbuhan atau growth hormone yang berlebihan. Penyebab dari gigantisme itu umumnya adalah tumor pada kelenjar pituitari. Next. Di sini juga ada gejala gigantisme. Gejalanya yang pertama itu ada tanda-tanda wajah kasar, kemudian pembesaran kaki dan tangan, tulang mengalami kelainan bentuk, bukan memanjang, campuran tulang wajah menjadi kasar, tangan dan kakinya membengkak, rambut badan semakin kasar sejalan dengan menebal dan bertambah gelapnya kulit. Yang terakhir itu sakit kepala berobat. Next. Di sini ada gambar tangan yang normal dan tangan akromegali. Di sini juga ada produksi hormon pertumbuhan terlalu banyak yang disebabkan oleh tangan akromegali. Tangan akromegali ini adalah penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon, yaitu hormon growth hormone. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan di berbagai organ serta jaringan otot dan tulang, khususnya pada kaki, tangan, dan wajah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Iza Mahendra atas penyajian materinya. Selanjutnya untuk penyanyi kedua kepada saudari Elma Diana, dipersilakan.
Selanjutnya, patofisiologi, ada sel asidofilik, di mana sel asidofilik itu sel pembentuk hormon pertumbuhan di kelenjar hipofisis anterior menjadi sangat aktif atau bahkan timbul tumor pada kelenjar hipofisis tersebut. Nah, di sini patofisiologi ada sel asidofilik, di mana sel asidofilik itu sel pembentuk hormon pertumbuhan di kelenjar hipofisis anterior menjadi sangat aktif atau bahkan timbul tumor pada kelenjar hipofisis tersebut. Hal ini mengakibatkan sekresi hormon pertumbuhan menjadi sangat aktif, sangat tinggi. Akibatnya seluruh jaringan tubuh tumbuh dengan cepat sekali. Biasanya penderita gigantisme terjadi sebelum masa remaja, yaitu sebelum epifisis tulang panjang bersatu dengan batang tulang sehingga tinggi badan akan terus meningkat seperti raksasa. Selanjutnya, ada penderita gigantisme biasanya mengalami hiperglikemi, di mana terjadi karena produksi hormon pertumbuhan yang sangat banyak menyebabkan hormon pertumbuhan tersebut menurunkan pemakaian glukosa. Maksudnya di sini sel-sel beta daerah pankreas yang mengandung sel-sel endokrin menjadi terlalu aktif akibat hiperglikemi dan akhirnya sel-sel tersebut berdegenerasi. Maka dari itu pasien gigantisme biasanya menderita diabetes mellitus. Next. Selanjutnya penata laksanaannya ada terapi pembedahan dan terapi radiasi, di mana terapi pembedahan itu adalah cara pengobatan utama. Ada dua macam pembedahan tergantung dari besarnya tumor, yaitu bedah makro dengan melakukan pembedahan pada batok kepala dan bedah mikro atau tesis. Dilakukan dengan cara pembedahan melalui sudut antara celah infraorbita dan jembatan hidung antara kedua mata untuk mencapai kadar HP yang diinginkan tercapai pada 70-90% kasus. Keberhasilan tersebut juga sangat ditentukan oleh besarnya tumor. Next. Di sini ada diagnosis. Kepastian diagnosis dilakukan penyaring pemeriksaan SMG atau IgM1. Kemungkinan dianggap paling. Yang selanjutnya CT scan dan MRI kepala untuk mengetahui adanya tumor hipofisis atau maupun makro. Yang ketiga ada tes supresi hormon pertumbuhan atau GH supresi tes dengan beban glukosa 100 gram. Dinilai abnormal kalau terdapat kegagalan penekanan sampai di bawah 2 gram per R. Next. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi yang dapat dialami oleh penderita gigantisme adalah kambuhnya tumor hipofisis yang menyebabkan gigantisme. Selain itu, prosedur operasi dan radioterapi yang dilakukan untuk mengatasi gigantisme juga dapat menimbulkan sejumlah komplikasi seperti hipertensi, hipertrofi. Hipertrofi itu adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat perbesaran komponen sel. Adapun contoh hipertrofi itu ada hipertrofi otot, hipertrofi ventrikular, ada hipertrofi payudara, hipertrofi klitoris. Selanjutnya ada hipertensi, di mana hipertensi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Hipertensi dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penyertanya, bahkan tanpa gejala sekalipun kerusakan pembuluh darah dan jantung. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan seperti serangan jantung dan stroke. Untuk mencegah hipertensi disarankan untuk menjaga berat badan ideal, tidak merokok, olahraga teratur, dan menghindari stres. Hipertensi yang tidak terkontrol kurangilah asupan garam dan konsumsi makanan yang kaya dengan kalsium dan magnesium.
jantung. Baik. Yang ketiga ada kekurangan hormon adrenal. Di mana hormon adrenal dihasilkan di situasi atau ketika sedang stres. Kekurangan maupun kelebihan hormon adrenal justru bisa membahayakan kesehatan. Nah, kadar hormon adrenalin terlalu tinggi dalam tubuh dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan, antara lain tekanan darah tinggi, sakit kepala, pusing, pandangan menjadi kabur, gelisah, dan mudah marah. Nah, hormon adrenalin tidak hanya berbahaya ketika jumlahnya terlalu banyak, tapi juga berbahaya bila jumlahnya terlalu sedikit. Terima kasih untuk Saudari Elmaziana. Selanjutnya kita beralih ke penyaji ketiga. Kepada Saudari Gina Arabella dipersilahkan. Baik, selanjutnya penyakit kedua yaitu definisi Cushing syndrome. Cushing syndrome adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh hiperadrenokortikisme akibat neoplasma korteks adrenal atau adenohipofisis atau asupan glukokortikoid yang berlebihan. Selanjutnya, sindrom Cushing adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh efek metabolik gabungan dari peninggian kadar glukokortikoid dalam darah yang menetap. Next. Epidemiologi, yaitu rasio kejadian antara wanita dan pria untuk sindrom Cushing adalah sekitar 5:1 berhubungan dengan tumor adrenal atau pituitari. Selanjutnya, pada sindrom Cushing berupa sindrom ektopik, ACTH lebih sering pada laki-laki dengan rasio 3:1. Pada insiden hiperplasia hipofisis adrenal lebih besar pada wanita daripada laki-laki. Kebanyakan muncul pada usia dekade ketiga atau keempat. Next. Klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu dependent dan independent. Pada dependent ACTH pada pemeriksaan CT scan abdomen atas menunjukkan adanya pembesaran bilateral kelenjar adrenal pada penderita sindrom Cushing, yaitu hiperfungsi korteks adrenal non-tumor karena sekresi ACTH kelenjar hipofisis yang abnormal dan berlebihan. Yang kedua, sindrom ACTH ektopik, kemungkinan karena abnormal hipofisis sehingga pelepasan ACTH sangat aktif. Neoplasma ini berkembang dari jaringan-jaringan yang berasal dari neurodermal selama perkembangan embrional. Dan yang kedua, independent ACTH. Yang pertama, hiperplasia korteks adrenal autonom, terdapat tumor atau hiperplasia pada korteks nodular bilateral dengan kemampuannya untuk menyekresikan kortisol secara autonom dalam korteks adrenal. Selanjutnya, hiperfungsi korteks adrenal tumor. Tumor lalu membuat korteks adrenal menjadi sangat aktif dan dapat berkembang menjadi adenoma jinak karsinoma dan ganas. Next. Etiologi. Pada etiologi pemberian glukokortikoid jangka panjang dalam dosis farmakologi, efek samping contohnya prednison, dexamethasone, dan prednisolone. Selanjutnya, sekresi kortisol berlebihan akibat gangguan aksis hipotalamus hipofisis adrenal. Selanjutnya, rangsangan berlebihan ACTH memicu pelepasan kortisol dari korteks adrenal. Terakhir, neoplasma melepaskan ACTH sehingga kadarnya tinggi. Berikut gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya, faktor resiko. Cushing syndrome disebabkan oleh kenaikan sekresi kortisol, antara lain misalnya kelainan hipotalamus, hipofisis adrenal, tumor non-endokrin, dan obat. Paling banyak adalah hiperplasia adrenal bilateral.
Yang kedua, obesitas. Ketiga, DM tipe 2. Keempat, kurangnya kontrol kadar gula darah. Terakhir, tekanan darah tinggi. Manifestasi klinis. Yang pertama, obesitas tipe sentral dengan buffalo hoof pada bagian posterior leher dan supraclavikuler. Yang kedua, badan yang besar dan ekstremitas yang kurus. Ketiga, kulit akan menjadi rapuh, tipis, dan mudah untuk luka. Yang keempat, mudah lelah serta gangguan tidur. Yang kelima, atrofi otot dan osteoporosis. Yang terakhir, Mounpage. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Gina Arabella. Selanjutnya kita ke penyaji keempat atau penyaji terakhir. Kepada Saudari Rahmawati dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi ketiga, yaitu manifestasi klinis dari penyakit sindrom Cushing, di mana dilihat dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan fisik, ditekan tingkat kortisol pada penyakit Cushing disebabkan oleh tumor hipofisis. Kemudian, CT scan dan ultrasonografi menemukan tumor. Pemeriksaan elektrokardiografi untuk menentukan adanya hipertensi. Kemudian, pemeriksaan darah lengkap eosinofil yang menurun. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium, yang dimana di sini akan dilakukan pemeriksaan hormon atau metabolit. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan sel darah dan glukosa. Selanjutnya yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Bila data laboratorium tersebut masih diragukan, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dari penyakit sindrom Cushing tersebut. Yang dimana pemeriksaan penunjangnya ada foto ronsen tulang, piolografi laminografi, arteriografi, scanning tumor dan hiperplasi, ultrasonografi, dan foto ronsen kranium. Next. Selanjutnya, penata laksaan dari Cushing syndrome. Yang pertama, mengurangi penggunaan kortikosteroid. Jika sindrom Cushing merupakan akibat dari pemberian kortikosteroid yang berlebihan, maka pemberian obat tersebut harus dihentikan atau dikurangi secara bertahap hingga tercapai dosis maksimal di dalam darah. Kemudian yang kedua, obat penghemat kortisol, di mana obat penghemat kortisol ini dirancang untuk memblokir efek buruk kortisol. Kemudian yang ketiga, pembedahan mungkin diperlukan untuk menghilangkan tumor di kelenjar hipofisis atau kelenjar adrenal. Kemudian yang ketiga, tindakan radioterapi. Tindakan radioterapi ini mungkin dianjurkan jika kelenjar hipofisis tidak berhasil atau jika tidak menjalani operasi. Ini melibatkan sinar X berenergi tinggi untuk mengecilkan tumor. Next. Selanjutnya, komplikasi dari tindakan operasi dari penyakit Cushing syndrome. Yang pertama, hilangnya fungsi hormonal. Dokter bedah akan mencoba mempertahankan hipofisis atau kelenjar adrenal untuk mempertahankan fungsi normal mereka dalam memproduksi hormon. Namun dalam beberapa kasus, hal ini tidak mungkin, terutama jika tumornya terlalu besar. Jika kedua kelenjar adrenal dihilangkan, maka akan kehilangan fungsi hormonal normal. Radioterapi juga meningkatkan risiko kehilangan fungsi hormonal yang normal. Jika kedua kelenjar adrenal dihilangkan, maka diperlukan memakai hormon dari luar atau buatan dari manusia. Hal ini kadang-kadang dikenal sebagai terapi pengganti dari hormon tersebut, yang dimana terapinya itu adalah hidrokortison ada dalam bentuk tablet. Kemudian komplikasi yang kedua ada sindrom Nelson, di mana sindrom Nelson merupakan komplikasi yang cukup umum yang terjadi pada orang yang kelenjar adrenal mereka meningkat karena tidak responsif terhadap pembedahan atau radioterapi. Sindrom Nelson adalah tumor yang berkembang pesat dalam kelenjar pituitari. Gejala meliputi penggelapan kulit, sakit kepala, masalah penglihatan seperti kehilangan penglihatan sebagian atau penglihatan ganda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rahmawati dan
rekan penyaji semuanya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.